Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perkenalkan, nama saya Melva Maidora. Saya dari semester 4 di Stit Al-Falah Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Nah, teman-teman sekalian, hari ini saya akan membahas materi tentang akidah akhlak untuk kelas 10 semester 2 tahun ajaran 2025-2026. Tetapi sebelum saya masuk ke materinya, saya ingin teman-teman menonton cuplikan video yang telah saya siapkan. Siapkan telinga dan tonton secara seksama ya. Selamat menyaksikan. Sial, hujannya nggak berhenti-berhenti, tapi untung kita nemu tempat ini ya. Iya, makasih ya, udah repot-repot mau nganterin gua. Iya, santai aja. Gua nggak bisa ninggalin cewek sendirian di jalan gitu. Apalagi malam-malam. Nih cobain, biar badan lu anget. Enggak, makasih. Gua nggak biasa minum kayak gini. Santai aja, gua nggak nyuruh lu mabuk kok. Cuma biar lu nggak masuk angin aja. Lagian kayaknya lu lagi banyak pikiran juga ya. Kelihatan banget ya. Iya, lumayan. Ya udah deh, gue coba ya. Gue juga penasaran sama rasanya. Nah gitu dong. Ternyata enak juga ya. Serina terus meneguk minuman dari botol di tangannya, membiarkan rasa hangat itu perlahan menguasai tubuhnya. Dia mulai melupakan kekhawatiran yang selama ini menghantuinya. Setiap tegukan membuat pikirannya terasa lebih ringan, seolah semua beban menghilang meskipun hanya sesaat. Pandangannya mulai kabur dan tubuhnya semakin lemah, tenggelam dalam keheningan malam yang dingin. Nah, setelah selesai menonton video pendek tersebut, apakah teman-teman sudah dapat menebak materi apa yang akan kita bahas hari ini? Sesuai dengan judul, hari ini kita akan membahas materi tentang seputar akhlak dalam pergaulan remaja. Langsung saja, bagian A, karakteristik dan ciri-ciri fase remaja. Remaja merupakan salah satu fase perkembangan manusia. Masa remaja adalah perubahan dari fase anak-anak menuju fase dewasa. Masa remaja terjadi pada usia 13 hingga 19 tahun atau bisa juga disebut dengan masa pubertas. Berikut adalah karakteristik yang dominan terjadi pada remaja. Yang pertama, rasa ingin tahu yang besar tentang kehidupan luar. Yang kedua, cenderung mudah bosan dan ingin mencoba hal baru. Yang ketiga, mulai muncul rasa ketertarikan pada lawan jenis. Yang keempat, mulai sibuk dengan pencarian jati diri. Dan yang kelima, muncul sifat egois dan suka membantah yang sangat kentara. B. Akhlak terpuji pergaulan remaja. Akhlak adalah sikap yang menempel dalam diri seseorang. Akhlak pergaulan remaja adalah segala interaksi sosial, baik dalam bentuk sikap, perbuatan, dan ucapan antar remaja. Akhlak pergaulan remaja haruslah diarahkan pada kebaikan. Nah, berikut adalah contoh akhlak baik yang dapat diterapkan dalam pergaulan remaja. Yang pertama, menjalin persaudaraan atau biasa disebut dengan ukhuwah. Sesama muslim harus bersaudara dan harus dilandaskan pula berdasarkan Al-Quran dan hadis. Adapun terhadap lawan jenis harus memperhatikan batasan-batasan. Yang kedua, mengembangkan wawasan keilmuan. Contohnya, seperti belajar secara individu maupun kelompok. Belajar menghasilkan karya-karya akademik yang bermanfaat. Yang ketiga, mengedepankan sikap saling menghormati dan menghargai,
bisa juga disebut dengan tasamuh. Sikap tasamuh berarti mampu mengedepankan sikap ego dan keras kepala. Adapun yang keempat yaitu bijak dalam bermedia sosial. Tentunya tidak menyebar berita hoax, tidak mudah percaya dengan berita kontroversi, menggunakan media sosial untuk kegiatan positif, bukan kegiatan negatif. Lalu, bagaimana cara membiasakan akhlak terpuji dalam pergaulan remaja? Yang pertama, menutup aurat. Aurat adalah bagian tubuh laki-laki dan perempuan yang tidak boleh diperlihatkan. Perintah menutup aurat bertujuan untuk menjaga kehormatan laki-laki dan perempuan. Yang kedua, menjauhi perbuatan zina. Zina adalah perbuatan tercela yang menyebabkan dosa besar. Seorang muslim dilarang mendekati zina atau sampai melakukan zina. Hal ini karena zina dapat menimbulkan hal buruk pada kehidupan. Yang ketiga, amanah dan menepati janji. Amanah atau titipan maksudnya adalah sesuatu yang dititipkan pada seseorang untuk dijaga dengan sebaik-baiknya. Menepati janji melakukan hal-hal sesuai yang dijanjikan. Amanah dan menepati janji adalah sebuah kepercayaan. Adapun yang keempat yaitu santun dan tidak sombong. Sikap santun menyebabkan orang lain merasa nyaman bergaul dengan kita. Dan kita dilarang bersikap sombong karena akan membuat orang lain menghindari kita. Sikap sombong sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Akhlak tercela dalam pergaulan remaja. Akhlak dibagi menjadi dua. Yang pertama akhlak baik, yang kedua akhlak buruk. Akhlak buruk pergaulan remaja biasanya disebut dengan kenakalan remaja. Lalu, bagaimana bentuk kenakalan remaja tersebut? Yang pertama, pergaulan bebas. Pergaulan bebas dalam Islam diartikan jenis pergaulan yang tidak dilandasi dengan nilai dan norma agama. Pergaulan bebas, khususnya antar remaja laki-laki dan perempuan, menimbulkan dampak negatif dan kemaksiatan seperti zina. Remaja haruslah membatasi pergaulan agar ke arah yang baik. Yang kedua, tawuran. Tawuran artinya perkelahian massal. Banyak faktor yang memicu tawuran, misalnya komunikasi yang tidak baik antar remaja. Di antara bentuk komunikasi negatif adalah saling menghina. Untuk itu, seorang remaja harus pandai menjaga lisan dengan membiasakan berkata yang baik. Yang ketiga, mengonsumsi minuman keras. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol tinggi. Minuman keras termasuk khamar karena dapat memabukkan. Orang yang mabuk akan kehilangan akal sehatnya. Hal inilah yang memicu pemabuk berbuat keributan. Seorang remaja haruslah pandai memahami dampak buruk mengonsumsi minuman keras supaya terhindar dari perbuatan tersebut. Adapun yang terakhir yaitu penyalahgunaan narkoba. Narkoba singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Mengonsumsi narkoba hukumnya haram. Narkoba dapat menghilangkan akal sehat dan merusak tubuh manusia. Demikian tadi pembelajaran kita seputar akhlak pergaulan remaja. Apakah teman-teman ingin bertanya? Jika tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat. Saya mohon maaf atas segala kesalahan saya, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.